para sales, para marketing, especially broker-broker property, memiliki mimpi yang besar. Memiliki satu, ini adalah usaha yang mau saya bangun. Melalui Arebi, kita ini memperkenalkan industri real estate Indonesia kepada dunia. Tugas utama kami adalah untuk bisa membuka Indonesia lebih lagi untuk investor asing. Baik. Selamat pagi, salam sehat. Wah, selamat pagi, salam sehat Pak. Ya, oke. Hari ini saya ketemu dengan Pak Jaya. Di waktu sibuknya dia banyak bicara, keluar melulu nih. Akhirnya menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol seputar properti nih. Saya mau gali nih apa yang Pak Jaya bisa berikan buat teman-teman di link YouTube saya. Jika Anda ada sesuatu pertanyaan atau hal yang mau diskusikan, silakan komen di bawah ya. Sedikit saya bacain Pak Jaya. Pak Jaya ini sekarang menjabat sebagai Eksekutif Direktur Remax Indonesia. Remax nih salah satu master franchise pendatang baru nih, tapi grow terus, tumbuh terus nih ya. Dan dia juga sekarang di asosiasi di Arebi menjabat sebagai Waketum Bidang Hubungan Internasional. Menarik nih, menggelitik nih kalau kita bicara bidang hubungan internasional. Seperti apa sih sepak terjangnya Arebi di luar sana? Terus networknya seperti apa sih? Saya pengen nanya ke Pak Jaya gitu. Tapi sebelum itu saya mau nyapa beliau dulu nih. Pak Jaya, selamat pagi, apa kabar? Pagi Pak Margo, kabar sehat dan luar biasa. Mantap, sehat dan luar biasa. Iya dong. Iya. Pak, mau nanya nih Pak mengenai Remax Indonesia nih Pak. Saya lihat Remax itu pelan tapi pasti grow-nya, tumbuhnya cukup lumayan nih di beberapa daerah. Kantornya udah berkibar nih Pak. Tolong sedikit sejarah dong Pak. Tahun berapa Remax masuk di Indonesia? Terus Bapak lebih menyasarnya Remax, kalau kata orang tuh hidangan masakan tuh Remaxnya seperti apa sih kelebihannya? Barangkali teman-teman yang lagi WFH terus dia punya bisnis lain, ada berpikir mau masuk bisnis ke industri properti, ya boleh nih Pak Jaya tawarkan ke mereka nih. Silakan Pak Jaya. Terima kasih Pak Margo. Remax ini berdiri di Amerika, di Colorado, di Denver. Kalau misalnya orang tahu ya, itu ada gunung yang terkenal sekali, namanya Aspen. Nah, Aspen itu adanya di Colorado, dan Remax ini sekarang masih ada di sana dari tahun 1973. Remax ini didirikan dengan dasar di mana kedua pemilik Remax, yaitu adalah Dave Liniger dan Gail Liniger, satu pasang suami istri ini. Mereka mempunyai mimpi untuk merubah satu sistem real estate, keagenan broker real estate di Amerika. So pada saat itu Amerika tidak memiliki satu sistem yang bagus untuk real estate brokerage, dan mereka memulai satu revolusi di mana motor dari keagenan dan broker real estate ini adalah agennya sendiri. Jadi Remax itu agent centric, makanya saat ini sampai sekarang kita punya training semuanya itu adalah agent centric, skill, soft skill training, training awal, training berkesinambungan, training masterclass, dan juga training untuk business owner. Biasanya business owner itu juga dikenal sebagai principal. Nah, Remax ini sudah pas sebelum dia masuk ke Indonesia, dia itu sudah ada di lebih dari 90 negara. Indonesia negara ke-92 kalau nggak salah di dunia. Nah, mereka itu masuk ke benua lain dulu. Mereka masuk ke benua Amerika Latin, lalu mereka masuk ke Eropa, mereka masuk ke Timur Tengah, bahkan di Kongo aja Pak, di Afrika aja ada Remax Pak. Afrika ya, Afrika itu ya, Afrika, secara real estate juga jalan ya? Jalan ternyata. South Africa itu Remax sudah ada 20 tahun di sana. Lalu abis itu terakhir mereka baru masuk ke Asia. Nah, terakhir mereka masuk ke Asia Pasifik, Indonesia juga ikut bergabung di sana. Remax di Indonesia ini dimulai pada tahun 2014, Januari 27, 2014. Saat itu
di mana ketika kita masuk, kita memperkenalkan Remax kepada masyarakat dan diterima dengan baik. Usaha real estate ini secara garis besar adalah usaha nama baik, satu. Yang kedua adalah usaha kepercayaan. Yang ketiga ini adalah usaha relasi, Pak. Nah, jadi ketika kita masuk ke network Remax, relasi Anda bukan hanya di Indonesia saja, tetapi relasi Anda ada di 115 negara. Bahkan saya seringkali, banyak teman-teman saya kalau misalnya lagi liburan ke luar negeri, kemanapun mereka pergi, mereka selalu lihat, ada balonnya, mereka fotoin di depan kantornya, kirim ke kita. Nah, lalu seringkali juga kita ada banyak klien yang mau beli atau mau berinvestasi ke luar negeri, ke negara manapun itu. Dan Remax memiliki network itu. Jadi, bahasa Inggrisnya itu, you don't have to create your own wheel. Nggak perlu membuat satu proses yang baru lagi, karena keluarganya sudah terlalu besar, di mana-mana pun ada. Bahkan di Amerika, survei oleh pihak ketiga, dari tahun 2012 sampai saat ini, Remax itu selalu berada di posisi 1 secara dunia, worldwide, franchise untuk seluruh brand. Yang ada di depan Remax itu adalah McDonald, KFC, UPS, gitu ya. Tetapi untuk real estate, Remax selalu nomor 1. Dasarnya apa? Dasarnya itu kekeluargaan, dasarnya professionalism dan juga skill. Nah, di Indonesia sendiri, apa yang Remax ingin cetak, apa yang ingin Remax lakukan? Remax itu ingin mengubah industri broker properti ini menjadi satu industri yang terpercaya. Agent-agent yang bergabung di Remax adalah agent-agent yang paling memiliki skillnya tinggi, dan juga agent-agent yang paling dapat dipercaya. Itu yang kita bangun untuk di Indonesia. Oke. Tadi Bapak bicara sistem apa sih Pak? Karena kan kalau kita bicara brokerage atau properti ya, master franchise di Indonesia kan banyak nih Pak ya. Masing-masing kan punya keunggulan lah, masing-masing juga punya kelebihan. Nah, tadi Bapak bicara, sistem apa sih yang Bapak lempar ke publik di Indonesia ini nih Pak? Bisa dijelaskan nih Pak saya. Kalau misalnya Bapak bisa tahu ya Pak, mungkin Bapak udah pernah mengalami ini sendiri juga. Usaha ini adalah bukan usaha properti, Pak. Usaha ini adalah usaha manusia. Betul. Di mana setiap dari prinsipal atau business owner, kenapa kita panggilnya business owner? Karena ini adalah usaha. Usaha milik orang tersebut yang membeli franchise. Nah, usaha ini adalah usaha untuk membangun manusia, untuk membangun tenaga kerja yang baru. Kita juga membantu pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang baru, membangun tim-tim yang solid, membangun orang-orang yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nah, ketika kita sudah bisa membangun satu sistem itu, Pak, di mana orang-orang ini skillful and trusted, baru propertinya sebagai produknya bisa kita jual. Nah, kita selalu mengajarkan setiap dari marketing agent bukan hanya business owner, tetapi setiap dari marketing agent harus mengerti bahwa usaha ini adalah usaha milik mereka yang bisa diteruskan dan diberikan kepada anak cucu mereka. So, ini bukan usaha yang satu kali habis itu selesai, tidak. Tetapi ini adalah usaha yang memerlukan bangunan yang didirikan pada satu infrastruktur dan satu fondasi yang kuat, yang dapat terus dilanjutkan dan berjalan dan bergulir sendiri. Makanya di sistem kami juga ada yang namanya tim. Tim di dalam kantor. Wah, itu sesuatu yang sangat-sangat menarik, Pak. Tim-tim ini membangun satu tim-tim yang kecil, yang saling berkompetisi, dan yang lebih baiknya lagi, berkompetisi bukan hanya dengan orang-orang yang ada di network Remax di Indonesia. Bukan hanya network Remax yang ada di Asia Pasifik, tetapi mereka berkompetisi dengan seluruh network Remax yang ada di dunia, yang ada lebih dari 125.000 orang saat ini. Oke, menarik ya. Ini ternyata
keluarga besar Remax di seluruh dunia tuh sangat besar sekali, walaupun di Indonesia Betul, baru 6 tahun ya. Udah 6 betul. Ya, tahun tapi kita dibandingkan merek-merek yang lain, kita nih dihitung yang paling muda ya, Pak ya, paling di Indonesia. di Di Indonesia. Indonesia. Nah, di Indonesia. Tapi kalau kita bicara ke luar atau di negara asalnya di Paman Sam di Amerika, ya, Oh, atau udah. negara bagian Colorado, ya udah hampir nyaris 50 tahun ya. Betul, betul. Karena 47, 48 tahun. di Amerika dan di Kanada, Remax itu memiliki satu market share paling besar. Hmm, hmm, Agent-agent Remax itu adalah agent-agent yang paling efektif. hmm, Efektivitasnya itu seluruh dunia. Kalau misalnya data, karena kita setiap bulan itu harus memasukkan data ke Amerika, hmm, dan karena mereka adalah perusahaan publik TBK, hmm, hmm, mereka diperdagangkan di New York Stock Exchange, hmm, jadi kredibilitasnya itu harus tingkat yang sangat tinggi. hmm, Nah, agent Remax rata-rata di seluruh dunia itu memiliki satu efektivitas yang hmm, tinggi, hmm. gitu. Jadi itu home of productive agent, home of the best agents. Wis, mantap. Iya, Intinya gitu mantep, dong. tagline-nya mantep. Jadi intinya saya cuma bilang industri broker properti di Indonesia ini sangat bagus sekali gitu loh. Jadi teman-teman yang ada di industri ini satu kebanggaan nih, ya Betul, seperti itu. betul. Jadi saya Kita nggak bicara, belajar aja, Pak. uh, Industri sales, ya ya, kalau misalnya kita belajar dari Fortune 500, perusahaan mm, yang ada di Fortune 500, ini kita mm, secara general nih. mm, Bapak perhatikan CEO-CEO-nya itu. mm, CEO yang ada di Fortune 500, perusahaan Fortune 500, kebanyakan background-nya itu adalah sales. mm, Kenapa? Kita lihat nih Pak, kenapa? mm, Karena sales itu adalah satu bagian yang paling krusial di satu perusahaan, di mana untuk mendapatkan omset dari mm, sales itu nggak ada ujungnya. The mm, sky's the limit. mm, Kalau cost, mm. kalau misalnya kita lihat mau potong cost, ya cost itu apa ya bahasa Indonesia? Cost itu Pengeluaran. uh, pengeluaran, yes. Kalau kita mau potong pengeluaran, kita ada minimum cost yang harus kita cover. Hmm, Nggak mungkin masa kita mau abisin semua, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya omset, oh itu bisa grow-nya sangat-sangat tinggi. Kita lihat Steve Jobs, hmm, kita lihat Bill Gates. hmm, Mereka mulainya dari mana? Dari sales. Mereka bisa menjual kredibilitas mereka, kepercayaan mereka kepada masyarakat luas. hmm, Nah, sekarang industri sales di Indonesia seperti apa? hmm, Harusnya para sales, para marketing, especially broker-broker properti, memiliki mimpi yang besar. Memiliki satu, ini adalah usaha yang mau saya bangun. hmm, Saya dapat bertemu banyak sekali orang. Kalau misalnya Anda sales, jika Anda bisa membawa diri Anda, jika Anda memiliki satu aset knowledge yang dalam, Anda bisa membawa diri Anda ketemu siapa saja. Tetapi Anda harus menjadi orang yang kredibel. Nah, nice. itu. Karena semua orang memiliki kebutuhan dasar. Salah satunya adalah rumah. Rumah ini adalah satu kebutuhan dan satu investasi terbesar seseorang akan buat dalam kehidupan mereka. Jadi, mereka pasti mau membeli rumah idaman yang dijual oleh orang yang sangat dipercayai. Nah, usaha ini, bangunlah kepercayaan itu. Nggak gampang bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan itu memerlukan waktu yang bertahun-tahun. Ya Pak, benar ya Pak? Betul, Mau merusak kepercayaan, 1 detik pun bisa rusak. Tapi betul. kepercayaan ini bisa secara turun-menurun. Saya sering kali dengar, wah waktu itu orang-orang yang khususnya lebih tua ya, Mhm, generasi-generasi yang di atasnya kita nih Pak, mhm, mereka selalu bilang, iya kemarin saya dipercayai, wah ini om ini sangat dipercayai, bapak ini sangat dipercayai, sampai ke anak cucunya itu masih dipercayai. Itulah kekuatan mhm, kepercayaan, mhm, tuh, mhm, teman-teman. mhm, Wah, itu sangat-sangat penting, Pak. Dimanapun Anda, mhm, Anda mhm, mendengar channel ini, sebagai apapun Anda, tidak perlu mhm, sebagai sales,
jadilah orang yang dapat dipercayai. Karena itu mahal sekali Pak sekarang. Susah sekali dicari. Dipercayai, harus ada trust, kepercayaan. Yes. Kalau orang udah percaya, Anda akan dibantu sama si customer, direferensikan. Yes. Jadi Betul. kepercayaan itu nomor 1. Jadi sebagai broker properti, apalagi yang baru-baru nih ya, buatlah, ngebangunlah kepercayaan terhadap customer-customernya. Iya, Ya, banyak mungkin, sekali. Sorry Pak, banyak sekali orang-orang baru yang baru terjun ke usaha maupun mungkin anak-anak yang baru kuliah. Anda mungkin melihat bahwa, wah, enak ya punya aplikasi kayak Gojek. Wah, enak ya punya aplikasi kayak Grab, kayak Traveloka, Tokopedia. Jangan lupa, itu semuanya memerlukan waktu yang sangat-sangat banyak. Coba tanya sama pendiri-pendiri aplikasi-aplikasi ini. Berapa hari mereka nggak tidur? Berapa banyak waktu mereka luangkan? Iya nggak? Betul. Nggak ada yang instan. Sekarang kita cuma tinggal pencet, tit, nongol. Abang Gojeknya, abang Grabnya, ya nggak? Nah, ada pengorbanan ya Pak ya? Pengorbanannya itu di belakang yang kita nggak boleh lupa. Iya, Seluruh usaha itu ada pengorbanannya. Yes. Jadi kita semuanya Anda mau mulai? Mulai sekarang. Dengerin nih, banyak sekali YouTube-nya, YouTube video dari Pak Margo ini. Banyak sekali dan dapat membantu Anda bagaimana caranya untuk maju ke depan. Mulai hari ini. Mulai aja dulu kata Tokopedia. Mulai dulu. Jadi sambil di jalan kita ada perbaikan. Yang penting berani mencoba nih. Wah, sih kalau ngomong lebih detail ke Pak Jaya mengenai mungkin ke manajemennya, ke broker properti, mungkin bisa lebih panjang nih Pak Jaya nih. Di waktu Bapak nih menyempatkan luang, mungkin ntar kita ketemu lagi nih, kan kita lagi work from home nih, lagi sama-sama di rumah. Jadi kita diskusi-diskusi ringan lah, mudah-mudahan bisa memberikan insight, masukan dan inspirasi buat teman-teman broker nih yang lihat link YouTube saya gitu loh Pak Jaya. Ntar kita bicara lagi mengenai lebih lanjutnya ke industri broker. Tapi saya pengen nanya nih Pak ke Bapak nih. Bapak kan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional di AREBI ya, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ini asosiasi satu-satunya yang terbesar di Indonesia nih ya. Jadi kalau kita bicara hubungan internasional, Bapak punya tugas dan kewajiban itu meningkatkan kemitraan hubungan dengan sesama broker yang ada di dunia nih ya, terutama mungkin lebih cakupan kecilnya di ASEAN nih Pak. Bisa cerita nggak Pak? Saya dengar-dengar juga Bapak tuh, kita tuh di AREBI itu udah gabung di ARENA ya. ARENA tuh ASEAN Real Estate Network Alliance. Jadi negara-negara ASEAN lah seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Thailand, Myanmar udah gabung nih. Nah, bisa cerita nggak Pak nih? Saya nih juga kan pengurus AREBI, mungkin teman-teman kantor udah juga gabung AREBI, bangga loh, ternyata AREBI itu bukan hanya, kalau bahasa keren bukan jago kandang, bukan hanya di Indonesia, tapi AREBI itu udah jangkauannya udah luas banget, udah ASEAN nih. Bapak nih, tugas Bapak nih untuk meningkatkan eksistensi AREBI di mata dunia internasional seperti apa Pak Jaya nih? Silakan Pak Jaya. Mungkin saya mulai dari awalnya dulu nih ya Pak. Silakan. Seperti Bapak Ibu semua tahu, warga negara asing itu tidak boleh memiliki properti sebagai hak milik di Indonesia, tetapi sebagai hak pakai boleh. Itu yang sering orang luar tahu sebagai long lease. Leasehold namanya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, salah satu faktor leasehold ini itu rada sedikit rumit. Karena orang seringkali, ini adalah bisnis kepercayaan sekali lagi. Mereka mau bicara sama siapa ketika mereka mau masuk ke Indonesia? Apalagi beberapa tahun terakhir ini, Indonesia terus membuka diri untuk investasi asing. Kita memerlukan investor-investor asing untuk di Indonesia karena kita juga mau belajar dari mereka. Kalau mereka dekat, ada di dekat kita, wah, skillnya yang kita bisa belajar dari mereka itu akan membangun negara ini jauh lebih cepat. Jadi tugasnya saya sebagai hubungan luar negeri adalah satu, untuk memperkenalkan Indonesia yang memiliki iklim yang sangat stabil pada saat ini. Ekonominya yang stabil, pemerintahannya yang stabil, politiknya yang stabil, kepada semua orang yang ada di luar sana. Jadi, melalui AREBI,
kita ini memperkenalkan industri real estate Indonesia kepada dunia. Nah, sekarang Arebi sudah dikenal di dunia. Selain saya memiliki teman-teman dan keluarga Remax yang ada di 115 negara, saya juga memiliki keluarga asosiasi-asosiasi real estate ini yang berada di seluruh dunia juga, khususnya di ASEAN. Nah, kita bicara tentang ASEAN. Transaksi properti yang tercatat di ASEAN tahun lalu itu sebesar 2,9 triliun US dollar. 2.9 triliun US dollars. Nah, gajah yang lagi tidur di dunia adalah negara-negara ASEAN ini. Yang dulu dianggap warga dunia sebagai developing countries. Nah, negara developing ini adalah negara-negara yang growth-nya kencang. Kenapa? Karena populasinya kuat, didukung dengan populasi kuat. Didukung dengan infrastruktur yang terus membaik dan semakin membaik. Didukung dengan keterbukaan trade, keterbukaan dagang ya se-ASEAN. Nah, jadi Arebi bergabung juga di ARENA, ASEAN Real Estate Network Alliance. Nah, ARENA ini gabunglah asosiasi-asosiasi yang dikenal dan diakui oleh dunia bergabung bersama untuk dapat bekerja sama dalam bidang real estate, dalam bidang properti. Nah, tugas utama kami adalah untuk bisa membuka Indonesia lebih lagi untuk investor asing. Baik itu adalah perusahaan yang mau investasi pabrik, gudang, perusahaan-perusahaan yang mau beli tanah untuk membangun dan membuka lapangan kerja buat orang rakyat Indonesia dan menambahkan devisa untuk Indonesia. Dan juga kami membuka untuk individu-individu yang mau berinvestasi di properti-properti tadi yang saya bilang, hak pakai. Nah, itu yang kami lakukan. Mari kalau misalnya Bapak Ibu semuanya bergabung, khususnya bergabung menjadi member Arebi. Semua agent-agent dan broker-broker di Indonesia harus bergabung nih sama Arebi. Anda kalau misalnya mau ke luar negeri, aksesnya langsung dapat kita bukakan. Keren ya. Tuh, buat teman-teman yang lihat video ini, ya, yang belum gabung jadi Arebi, ya, kantornya ya, ini kantornya, silahkan cari wilayah Anda tinggal, misalnya di Semarang, atau di Jawa Tengah lah ya, atau Anda ada di, misalnya di Sumatera Utara. Kita udah berada di 12 DPD, kita lagi grow lagi, ya ada nambah lagi kemungkinan target dari Pak Lukas sebagai Ketua Umum sih untuk tahun ini ditambah lagi 5 hingga 17. Tapi grow kita akan tumbuh. Jadi bangga profesi kita sebagai broker. Dulu kan orang melihat broker atau orang bilangnya makelar dipandang sebelah mata. Ternyata broker itu kan juga ada pendidikannya, ya. Harus profesional. Udah gitu ternyata broker itu bukan hanya di Indonesia, di dunia. Ini ASEAN sendiri gitu loh. Jadi udah peran sertanya Arebi bisa menembus ke bermacam negara ya, terutama di ASEAN. Terus juga tentunya kan salah satunya juga meningkatkan membantu pemerintah juga untuk menanamkan modal asing datang ke Indonesia. Nah, tugasnya Pak Jaya nih, istilahnya koar-koar nih di luar nih. Indonesia tuh seperti ini loh, udah politiknya udah aman. Mungkin terlepas dari COVID-19 ya. COVID-19 kan dampaknya semua negara Seluruh ini. dunia itu, Pak. Ya, dunia ya. Jadi ini terlepas dari seperti itu, ya kan. Nah, Bapak itu sekarang kan Bapak masa istilahnya di wakil ketua umum di Arebi itu Bapak udah saya lihat pernah ikut beberapa pembicara internasional ya. Mungkin apa aja sih Pak? Terus saya juga pernah kemarin saya ikut juga tuh diundang di Hotel Borobudur, Bapak juga bicara di VIAPSI itu. Coba dong dijelasin nih Pak, istilahnya peran serta nih di bidang hubungan internasional atau luar negeri nih Pak, dijelasin ke teman-teman nih Pak, coba Pak. Oke. So, ketika pertama kali saya bergabung sebagai Arebi dan saya in charge of hubungan internasional,
Yang pertama-tama saya lakukan adalah diutus untuk menjadi pembicara pada acara International Real Estate Conference yang ada di Hanoi. Nah, acara ini bekerja sama dengan disupport oleh NAR, National Association of Realtor, yang berbasis di Amerika. National Association of Realtor ini adalah satu badan, satu asosiasi di Amerika yang sangat-sangat kuat. Mereka memiliki hubungan yang sangat-sangat kuat dengan pemerintah Amerika, dan mereka sering memberikan advice kepada pemerintah Amerika mengenai kondisi properti dan real estate di lapangan, karena mereka di lapangan secara langsung. Nah, saat itu dihadiri banyak sekali negara. Kebetulan Indonesia juga diakui pada saat itu, mulai diakui di seluruh dunia, orang semakin tahu tentang AREBI sebagai asosiasi yang diakui di Indonesia, dan di sana saya memaparkan tentang Indonesia. Nah, dari situ kita memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Vietnam maupun teman-teman yang ada di negara-negara lain, termasuk Jepang, termasuk Korea, termasuk negara Eropa, mengenai Indonesia ini, real estate di Indonesia. Nah, setelah itu acara tahunan itu terus berjalan, dan tahun lalu itu diadakan di Tokyo. Wah, ini beda lagi, karena audiensinya itu orang Vietnam sangat-sangat berbeda dengan orang Jepang. Setelah saya berbicara mengenai mengenai real estate di Indonesia, saya baru belajar bahwa ternyata banyak sekali investor-investor yang dari Jepang yang ingin masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena di sana itu populasinya sudah semakin tua. Populasi barunya ini tidak cukup cepat untuk dapat membantu di lapangan kerja mereka. Jadi banyak sekali dari developer ini mau keluar dari Indonesia. Nah, itu adalah satu platform internasional. Lalu saya juga berbicara di arena yang mempromosikan ASEAN. Seperti yang tadi saya sudah pernah informasikan. ASEAN ini sedang bangkit, dan populasinya juga sangat-sangat besar. Jadi ASEAN ini adalah satu market yang kita semua bisa cari dan kita bisa ikuti. Ada satu badan lagi kebetulan yang saya juga diberikan satu kesempatan untuk dapat bicara mengenai Indonesia, itu namanya FIAPSI. FIAPSI itu adalah International Real Estate Federation. Di dalam FIAPSI ini adalah satu asosiasi yang juga dikenal dunia. Kebetulan asosiasi ini banyak dimotori oleh pengembang, developer. Nah, jadi banyak developer yang dikenal dunia itu adalah member dari FIAPSI ini. Dari Indonesia sendiri juga ada banyak developer yang tergabung dalam FIAPSI. Nah, tahun lalu FIAPSI menggelar satu konferensi Asia Pasifik yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Di situ saya diberikan satu kesempatan untuk memperkenalkan AREBI dan juga sekali lagi memperkenalkan Indonesia kepada teman-teman yang datang. Waktu itu ada yang datang dari Thailand, dari Amerika, dari Singapura, Malaysia, dan banyak negara yang lain lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi semuanya hadir dan semua mendengarkan tentang Indonesia. Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia, karena Indonesia ini negara yang makmur, negara yang indah sekali, Bapak Ibu. Nggak kalah kalau misalnya mau lihat pantai, wah, Indonesia tempatnya. Mau surfing, wah, Indonesia. Mau lihat gunung, bisa. Mau lihat pantai di sebelah kiri, mau lihat gunung di sebelah kanan, bisa. Mau lihat sawah di belakang, bisa juga. Indonesia satu-satunya tempat yang bisa memberikan itu semua. Bangga ya, jadi bangga dong, Pak. Jadi warga negara Indonesia gitu loh. Betul. Iya, mungkin teman-teman model saya nih yang mungkin ke luar negeri hanya jalan-jalan doang. Kali kau Pak Jaya ke luar negeri melihat peluang ini. Melihat memperkenalkan peluang, Pak. juga. Wah, ke depan semua ikut tuh, Pak. Cuma teman-teman yang lihat video ini bahwa Anda di industri broker ini udah dunia, bahwa Anda udah gabung di AREBI itu udah sesuatu yang nggak salah deh. Ya. Betul. Jadi kita dari pengurusnya AREBI terutama di DPP ya,
Ya tugas Pak Jaya nih hubungan internasional, hubungan luar negeri memperkenalkan bahwa di Indonesia itu besar sekali opportunity-nya. Ya, dari Jepang, dari negara mana mau masuk ke Indonesia, kan tentunya itu kan merupakan satu peluang buat kita. Buat broker nih, ini kan duit masuk buat broker Betul, sendiri, terutama masuk juga buat negara. Wah, betul, mudah-mudahan betul. COVID ini juga beres, dunia normal kembali, mungkin new normal lah ya. Ada beberapa yang berubah, investasi udah mulai masuk kembali, kita akan grow kembali. Pak Wah, Jaya nih. investasi, Pak. Mm-mm. Berbicara tentang investasi, hari ini saya membaca satu berita Mm-mm. gembira, Pak, Apa untuk tuh? kita semua, untuk di Indonesia. Berita gembiranya keluar tadi, kalau nggak salah lihat, saya baca di Kompas.com, Pak. Mm-mm. Tanggal 15 Mei 2020 keluar Mm-mm. beritanya yang mengatakan Indonesia dapat menggait perusahaan-perusahaan Amerika Mm-mm. yang mau memindahkan mereka punya produksi Mm-mm. keluar dari negara Tiongkok. Oh, Dan hampir semua pindah ke Indonesia. Gimana tuh? Oh, mantap kan? wis. Ini dari Amerika, Pak, pindah, Pak. Kenapa, Pak? Dari Amerika. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika kan banyak memiliki produksi di Iya, di China, Cina. Pak. Ah. Ya, di China. Nah, perusahaan-perusahaan ini Amerika lagi coba untuk mengeluarkan mereka dari China. Oh. Seperti yang kita juga pernah dengar, perusahaan-perusahaan Jepang juga lagi diminta untuk keluar dari China supaya mereka memiliki satu supply chain yang Mm-mm. tersebar di seluruh Ah. dunia. Agar mungkin tidak terjadi seperti kemarin ya Pak, jika China tutup, wah supply chain dunia tiba-tiba berhenti semua kan? Ah, Nah, oke. jadi mereka coba untuk spread the risk. Hmm. Jangan taruh semua telur dalam satu basket gitu ya. Iya, iya, iya. Mereka spread the risk dan mereka melihat negara-negara lain negara-negara mana yang bisa menjadi alternatif. Nah, hari ini keluar di berita bahwa pemerintahan Pak Jokowi tanggal 15 Mei Mm-mm. 2020 udah dikeluarkan bahwa mereka akan masuk ke Indonesia. Wah, saya senang sekali ketika saya membaca berita itu. Itu bagus dan positif sekali, Pak, buat negara kita ya. Jadi, Mantep. kita semua ini harus tahu bahwa sekarang ini industri real estate Mm-mm. ini bukan industri lokal, Hmm. tetapi industri global. Woi. Real estate ini adalah industri global yang dilakukan secara lokal. Jadi, Anda-Anda semua harus bisa memandang jauh ke depan. Hmm. Buka network Anda selebar-lebarnya. Hmm. Mari bergabung dengan Remax yang ada di 115 negara. Anda juga jangan lupa bergabung sebagai anggota Arebi. Nah, Hmm. di situ kita semua bisa belajar banyak. Tahu nggak Bapak Ibu? Negara-negara asing, kalau misalnya disuruh belajar, itu nomor satu, Bapak Ibu. Ketika saya pergi, Pak Margo, ketika saya pergi ke acara-acara arena atau acara-acara International Real Estate Conference, tahu nggak Pak, dari negara Pak mana yang paling banyak datang, Pak? Dari mana? Negara ASEAN, Pak, paling banyak datang. Oh. Filipina, wah banyak sekali yang Hmm. datang. Selain Filipina yang datang, Malaysia, Hmm. Singapura, negara Kamboja, Hmm. itu banyak sekali yang datang. Vietnam, banyak sekali yang datang. Nah, teman-teman yang ada di Indonesia yang nonton, nih sekarang Pak Margo punya channel dan Pak Margo punya video nih, jangan lupa Anda harus bisa belajar dari siapapun itu. Nggak peduli, pokoknya Anda harus bisa membangun diri hari demi hari. Hari esok harus lebih bagus daripada hari ini. Hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin. Asik, mantep. Thank you Pak Jaya udah promosiin channel saya nih, makanya di-subscribe. Sama-sama, Pak. Setuju, setuju, setuju. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, di waktu sibuk Bapak nih. Apa sih harapan Bapak kepada pemerintah di industri ini dan kepada pelaku yang ada di industri ini nih Pak? Pertanyaan saya nih Pak. Ya, Oke. silakan. Untuk pelaku dulu ya, Pak. Pelaku Boleh, dulu nih. pelaku dulu baru pemerintah boleh, Ya, monggo. pelaku ini harus membangun sekali lagi. Nama baik Anda harus dibangun. Hmm. Anda membangun nama baik itu dengan apa? Dengan membangun kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan itu ada, keterbukaan informasi itu juga akan terjadi. Ketika negara ini memiliki satu keterbukaan informasi, negara ini akan memiliki data yang sangat kuat. Jika negara ini memiliki data yang sangat kuat, maka negara ini memiliki satu
uh, reason itu sebab. Kenapa saya sebagai orang asing harus berinvestasi di Indonesia? Datanya itu konkret, datanya itu datang dari lapangan. Negara-negara maju semua memiliki data yang sangat kuat dan hampir sangat akurat semuanya. Nah, Indonesia perlu untuk membangun itu. Jadi, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kita juga tidak bisa jalan sendiri sebagai pelaku usaha. Jadi, kita harus saling bahu-membahu bersama-sama untuk memajukan industri real estate ini. Memajukan industri broker real estate ini. Jangan lupa, pemerintah juga harus mengingat bahwa agent-agent real estate, broker-broker real estate ini yang bekerja sama dengan notaris dan PPAT, ini adalah orang-orang yang mengetahui data paling valid di lapangan. Nah, harapannya adalah bagi pemerintah untuk bisa memperhatikan industri ini. Kenapa? Karena potensinya sangat-sangat tinggi. Orang-orang yang berkecimpung di sebagai perantara, kalau kita ngomongnya P4 ya Pak, perusahaan perantara perdagangan properti. Nah, kami ini yang ada di perusahaan yang sebagai perusahaan perantara perdagangan properti adalah ambasador pemerintah untuk dapat membantu investasi asing masuk ke Indonesia. Tentunya di situ kompensasinya juga diberikan sebagai komisi. Nah, jadi kami ini perlu diproteksi oleh pemerintah agar kami bisa berusaha dengan baik dan kami bisa berusaha dengan leluasa yang diprotek dengan undang-undang yang jelas. Tuh. Jadi kami ingin sekali bekerja sama dengan pemerintahan dari sektor perdagangan, dari sektor keuangan, untuk bisa sama-sama bersama dengan PPAT notaris dan juga bersama dengan developer untuk memajukan industri real estate ini. Oke tuh. Semoga ada pemerintah lihat nih. Ini buat pemerintah nih. Kita ambasador loh. Ambasador ya, betul. Jadi harus dilindungi kita. Betul, ya, kita betul. juga ada sekolahannya, nggak sembarangan Pak. Yes, ya betul, kan, masing-masing Master Prancis punya pendidikannya. Arabi kan punya badiklatnya. Apalagi betul. Pak Jaya nih, pendidikannya bukan di dalam lagi, udah keluar, udah kemana-mana. Jadi kalau kita melihat itu, Pak Jaya bisa melihat negara yang udah maju. Kita kan rata-rata banyak berkiblat ke Amerika ya. Di Amerika ini industri ini mungkin udah ratusan tahun atau puluhan tahun kali ya. Ratusan tahun Pak. Ratusan tahun. Jadi udah ada asosiasinya. NAR itu istilahnya suaranya didengar lah sama pemerintah gitu kan. Betul, diakui karena memang ya. pelaku langsung di lapangan gitu loh. Betul. Mudah-mudahan ada pemerintah nih. Tapi Kemendak, Kementerian Perdagangan sih kita udah di ini Pak, mereka udah mendengar lah. Jadi mereka udah mulai nih menyidak-nyidak beberapa kantor broker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, saya nggak bicara itu loh Pak Jaya, terpanjang lagi. Cuma thank you loh Pak, udah mau gabung di waktu sibuk Bapak. Sama-sama ya, Pak, semoga... terima kasih udah mengundang saya, Pak Margo. Sukses terus Pak. Sama-sama, sukses terus. Kita tahu COVID-19 ini membuat kita harus banyak belajar di rumah. Jangan jadi kaum rebahan ya, tapi tetap kita harus belajar, mengasah. Dan bagi orang-orang yang mau belajar, ntar pasca COVID, new normal, Anda akan menuai. Ya, jadi tadi Pak Jaya juga bilang, orang-orang di ASEAN itu ternyata yang banyak pengen belajar ternyata nih. Sekarang nih orang-orang yang mau belajar itu orang-orang yang akan bisa menghadapi situasi ke depan. Thank you Pak Jaya, udah ngobrol-ngobrol nih. Terakhir nih Pak Jaya, kita mau salam Arabi dulu nih. Ya, gini nih. Salam Arabi Pak. Salam Arabi Pak. Salam Arabi, thank you Arabi. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Sukses Pak Jaya, makasih. Sama-sama Pak Margo.